Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala nabi. Baiklah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran prakarya. Insyaallah pertemuan ini materi terakhir. Insyaallah selanjutnya itu udah habis, tinggal nanti menjelang UAS. Ya baiklah, langsung saja. Jadi hari ini pertemuan ini saya memberikan materi langsung 2 subbab, jadi biar langsung selesai. Itu tentang media promosi. Nanti dan ada satu lagi nanti ya di slide selanjutnya. Nah, baik, mungkin langsung aja kita bahas. Yang pertama D, yaitu tentang media promosi, produk jasa, profesi dan profesional. Topik pembahasan pada pertemuan ini adalah yang pertama kita akan memahami tentang pengertian media promosi. Kemudian kita membahas tentang macam-macam media promosi. Yang ketiga itu media promosi usaha jasa profesi. Apa saja sih medianya? Ya, mari kita bahas. Nah, yang pertama ini kita bahas tentang pengertian media promosi. Jadi media promosi itu adalah suatu kegiatan komunikasi bidang pemasaran yang dilaksanakan oleh produsen kepada konsumen. Nah ya, untuk apa kegunaannya? Itu untuk mengaruhi dan mengingatkan pasar sasaran atas produk yang ini adalah kita untuk memberikan informasi ya kepada orang banyak bahwasanya produk kita ini ada dan memiliki keunggulannya dan sesuai dengan kebutuhan yang konsumen butuhkan. Nah, kemudian juga gunanya adalah untuk mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang dan mencoba produk baru. Jadi setelah diinformasikan, harapannya adalah konsumen itu betah dan suka dengan yang produk kita tawarkan, kemudian adanya transaksi terus menerus. Kemudian perlu kita pahami dari promosi ini adalah tujuan dari promosi penjualan. Tujuannya adalah meningkatkan permintaan dari konsumen, kinerja perusahaan, dan mendukung serta mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan iklan. Jadi tujuan dari promosi penjualannya adalah meningkatkan permintaan dari konsumen. Kenapa begitu? Karena kalau seandainya konsumen sudah banyak tahu dengan produk kita, tentunya dia nanti akan terus menerus akan melakukan transaksi dengan kita. Semakin banyak promosi di tempat-tempat lain, tentunya konsumen semakin banyak tahu dan semakin banyak permintaan nantinya gitu ya. Selanjutnya adalah media promosi. Apa itu media promosi? Media promosi adalah sarana untuk terjadinya promosi. Nah, nanti ini akan kita bahas pada slide selanjutnya ya. Tapi sebagai gambaran, sarana untuk terjadinya promosi maksudnya tempat kita melakukan promosi. Ada itu di media sosial, di media cetak, di media elektronik, dan macam-macam lah ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, macam-macam media promosi. Nah, yang marak saat ini adalah media online ya, dan juga media internet menjadi sangat bermanfaat ketika sebuah website menjadi media tempat untuk memasarkan produk, baik produk jasa ataupun barang. Ya, ini benar sekali ya. Sekarang rasanya mustahil kalau orang itu tak punya HP gitu. Memang pasti ada juga yang tidak ada, cuman persentase yang ada lebih besar daripada yang tidak ada. Artinya, media online ini sangat efektif untuk digunakan. Strategi promosi secara online. Nah, setelah kita pahami tadi bahwasanya media online ini adalah tempat strategis dalam melakukan promosi, ya, maka strategi promosi secara online ini perlu kita buat. Strategi ini maksudnya adalah rencana atau rancangan kira-kira bagaimana ya promosi lewat media online, apakah sekedar upload saja atau ada trik khususnya. Nah, ternyata ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama itu adalah website ini bisa menjadi cara promosi berbasis komunitas yang dibangun melalui gambar bergerak atau tidak bergerak. Jadi di sini di website ini bisa jadi berbasis komunitas, entah komunitas misalnya komunitas yang suka dengan tanaman gitu kan, komunitas suka dengan apa gitu, macam-macam ya, dibuatlah sebuah websitenya. Jadi mereka akan terus
oh aku pengenlah nyari tanaman ini, pergi deh ke website kita gitu loh. Jadi dibuat dengan basisnya adalah komunitas. Yang kedua ataupun B adalah berbagi gambar melalui Pinterest. Nah, Pinterest ini salah satu aplikasi ya. Jadi contohnya gini, salah satu uh, ide aplikasi. Jadi banyak macamnya. Mungkin kalian pernah beberapa mungkin dari kalian yang pernah buka di internet kayak seperti apa? Contohnya kalian ingin ini membuat siomay gitu. Pernah nggak buka akses namanya tuh cookpad.com atau .net gitu, Cookpad. Jadi dia seperti aplikasi platform, di Play Store juga ada, website juga ada. Di situ dia mensajikan gambar-gambar ataupun trik-trik untuk membuat siomay dari berbagai macam sumber. Nah, itu salah satunya untuk jenis Pinterest. Jadi bukan hanya bidang kuliner ya, macam-macam. Ya, jadi di situ dia ya berbagi gambar melalui Pinterest. Yang ketiga ada aktif di sosmed dengan postingan. Nah, postingan foto, kutipan, atau hashtag-hashtag gitu kan. Jejak pendapat yang berhubungan dengan bisnis secara bertahap dapat mendorong produk yang dipromosikan. Jejak pendapat, bagaimana pendapatnya guys gitu kan tentang produk ini gitu. Kamu apa sih yang mau tambahkan gini-gini segala macam. Nah, ini pun saya lihat udah ramai juga ya, apalagi sekarang di masa pandemi. Saya lihat beberapa siswa yang kreatif ini sangat luar biasa, mengisi waktu tidak hanya dengan sekedar main HP, namun dia berpikir untuk bisnis sambil di rumah, sambil belajar, pas siang atau malamnya mulai posting untuk jualan online ya. Meskipun ini masih sebagai reseller itu udah langkah yang bagus ya. Nah, ini salah satu contohnya aktif di sosmed, strategi online-nya. Selanjutnya yang dia adalah membuat blog tentang produk yang dipromosikan langsung link Facebook atau Twitter. Jadi blog ini bukan bentuk website aja ya. Jadi dengan kita membuka akun di Facebook, Twitter, Instagram itu juga salah satu bentuk membuat blog langsung di media sosial gitu ya. Nah, jaringan sesama bisnis tadi masih ada korelasinya dengan ini tadi ya. Jadi berbasis komunitas. Jadi dia tuh intinya satu suara. Jadi sebenarnya kalau dia tentang masalah produk kecantikan, dia akan gabung tuh dengan sesama dia gitu. Kalau bisa dia tentang tanaman, gabung juga nanti sesama dia gitu ya. Yang F kemudian menggunakan iklan. Nah, iklan ini tadi banyak macamnya. Ada bisa Google Ads atau Facebook Ads gitu kan, atau juga mempostingkan brosur, stiker dan macam-macam gitu ya. Iklannya macam-macam. Itu intinya iklan itu bisa lihat media online, media cetak ataupun media elektronik ya. Dan terakhir adalah menulis di media online lain ya. Jadi intinya uh, makanya asal kalian tahu kenapa sih kok orang banyak nih buat akun YouTube, kok banyak sih orang buat seperti nulis di blog gitu, kok bisa dapat duit sih segala macam. Nah, termasuk televisi itu ya, kok bisa banyak betul uangnya, bisa menggaji orang sampai ratusan juta. Nah, karena sebenarnya mereka membuat konten-konten menarik di itunya. Nah, disinilah kita para penjual ini ingin mempromosikan dengan apa? Karena kalau mereka konten menarik, kemudian orang banyak kunjung di situ, artinya orang kan nanti akan banyak melihat. Nah, itu gunanya ada iklan. Nah, kita inilah meletakkan iklan-iklan kita, mau itu diposting melalui gambar, diposting melalui suara. Nah, ini macam-macam. Nah, jadi di salah satu aja dah menulis di media online lain. Jadi kita bisa menulis perkembangan usaha kita ya melalui iklan itu tadi. Klik link gitu-gitu ya. Banyak macamnya lah. Ini salah satu strategi macam-macam media promosi itu di bagian strategi promosi secara online. Kenapa kita bahas online? Karena yang kekinian yang kita bahas ya. Kalau kalian sekedar nempel brosur tiang listrik sekarang tak laku lagi. Orang udah malas nengok tiang listrik, lebih suka nengok HP lagi sekarang ya. Nah, yang ketiga itu ada media promosi usaha, jasa profesi, dan profesionalisme. Nah, dapat dilakukan melalui yang pertama itu iklan pada media cetak, radio, TV, brosur, dan poster. Ini saya bilang tadi sebelumnya ya. Apa gunanya? Gunanya itu adalah memberikan informasi utama dan daya tarik melalui teks, gambar diam, gambar berak, dan suara. Jadi itu ya. Jadi iklan di beberapa media
Kemudian juga kegiatan pameran atau presentasi ini seperti buat kayak kalau ada kegiatan bazar, nah kita ada di situ. Dan juga misalnya ada expo, kita ada di situ. Gunanya apa sih? Gunanya untuk ini dia memperlihatkan contoh produk dan menjelaskan produk yang dipromosikan. Nah, apa korelasi dengan yang di atas? Yang di atas ini kita memperkenalkan ini produk kita. Nah, dengan adanya seperti kita ikut presentasi ini segala macam atau ada ikut pameran, jadi yang tadi hanya sekedar gambaran, konsumen bisa merasakan langsung. Contoh, punya usaha kuliner gitu kan. Usaha kuliner, kemudian dia merasakan, oh iya betul ya, enak rasanya. Kalau di gambar sini, enak kali nampaknya, pas ini rupanya nggak enak gitu. Ataupun enak kan jelas lebih tahu. Atau misal diiklankan, nggak enak, namanya biasa aja. Ternyata pas dipresentasikan dan dipamerkan ke konsumen, enak ternyatanya gitu kan. Nah, inilah gunanya. Jadi kedua ini dapat dilakukan saling berhubungan gitu ya, media promosinya. Oke. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita langsung habiskan materi, kita langsung lanjut subbab selanjutnya itu penjualan produk jasa dengan sistem konsinyasi. Ini materi terakhir. Kita pahami dulu dari pengertian sistem konsinyasi. Apa konsinyasi? Sistem konsinyasi adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain. Apa gunanya? Untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Jadi konsinyasi ini ibaratnya kalau bahasa kita tuh titip ya gitu ya. Nah, jadi tentunya untuk dijualkan dengan harga jual. Intinya menitipkan untuk dijualkan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Nah, pada sistem konsinyasi ini memiliki sebuah perjanjian konsinyasi tentunya karena akan dititipkan. Nah, apa sih isi dari perjanjian konsinyasi ini? Perjanjian konsinyasi ini berisi tentang mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Contohnya kewajibannya ketika setuju nggak nih barang ini aku titip. Jadi contohnya gini lah, kalian saya lihat nih banyak yang jadi reseller kan, contohnya produk kecantikan. Nah, itu kalian tuh mau menjual barang tuh pasti ada perjanjian tertentu. Contoh, kalian mengambil produk sekian banyak, kemudian modalnya sekian, kemudian bagaimana perjanjiannya? Kalau contohnya barang ini terjual, kamu akan dapat komisi sekian. Kalau tidak terjual, mungkin barangnya akan dikembalikan, segala macamnya, ada aturan lah. Nah, itulah contohnya gitu ya. Jadi ada hak dan kewajiban di sana yang telah disepakati sebelumnya. Nah, itu ya. Baik, penjualan dengan sistem konsinyi. Informasi yang harus ada dalam perjanjian konsinyi apa saja? Informasinya yaitu pertama adanya nama pihak pemilik barang. Nama pihak pemilik barang ini disebut dengan istilah konsinyor atau bahasa yang sering kita kenal mungkin adalah agen gitu ya. Nama pihak yang dititipkan barang konsinyi atau resellernya. Nah, kemudian nama dan keterangan teknis barang yang dititipkannya ini penting sekali karena jadi biar kita tahu nama barangnya ini kondisinya seperti apa gitu ya. Nah, ketentuan penjualan ini ya kalian tahulah mungkinnya ketentuan itu maksudnya tuh apa saja yang kita dapatkan. Jadi harus jualnya sekian baru dapat sekian dan ketentuan-ketentuan lainnya lah gitu. Ketentuan komisi ini juga nih bagian khusus di bidang keuangannya ya, diperoleh dari toko. Keuntungan yang akan diperoleh dari toko. Nah, jadi ini yang harus ada dalam perjanjian konsinyasi. Kegiatan penjualan tidak terbatas pada tempat tertentu atau melibatkan banyak orang ya, tetapi dapat melakukannya dengan sistem online termasuk juga promosi dan penerapannya ya. Jadi begitu ya. Jadi ini kegiatan dengan penjualan dengan sistem konsinyasi. Ini karena penjualan tidak terbatas pada tempat tertentu atau melibatkan banyak orang. Jadi bebas ya, di mana aja, tidak mesti harus dengan sedikit orang tapi bisa banyak gitu ya. Kemudian dapat melakukan dengan sistem online termasuk juga promosi dan penerapannya ya. Jadi sistem online apalagi sekarang memang udah zaman ini serba online ya, sangat dimudahkan malah. Oke, baiklah Anda sekalian, demikian dulu pertemuan hari ini. Jadi setelah ini apabila ada pertanyaan silakan komentar di kolom classroom pada
Classroom pada materi ini, Classroom komentar, jadi silakan Ustaz kami untuk penjelasan bagian ini gitu. Jadi tulis saja di komentar itu, insya Allah saya jawab. Buatnya komentar komentar kelas aja, jangan komentar pribadi biar semua teman-teman bisa baca. Nih kalau ada yang mau nanya. Sedangkan setelah ini nanti akan saya kasih tugas, lihat di topik tugas ya, langsung dijawab sesuai dengan materi yang ada yang di slide saya ini. Mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.